إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah.
Seringkali kita tertawa, mentertawakan kebodohan kita saat kita masih TK. Saya, antum, dan seluruh orang tua yang sudah tua teringat masa lalu, mentertawakan dulu waktu marah, teriak-teriak, guling-guling, nangis, hanya karena berebut mainan. Kita tertawa, mentertawakan diri kita sendiri karena waktu itu masih bodoh. Sementara kita tidak tahu dikasih cek 2 miliar, kita sobek-sobek barang kita. Itulah kebodohan anak kecil. Nah, nanti saya, antum, dan kita semua akan kembali tertawa. Mentertawakan kebodohan kita waktu kita hidup di dunia. Marah, emosi, berantem, saling bunuh, rebutan proyek 3 triliun, 5 triliun. Hari ini kita tidak tertawa. Hari ini kita emosi. Kita bela-belain. Karena bagi kita urusan triliunan urusan besar. Nanti kita akan sampai satu masa di mana urusan 5 triliun, 50 triliun, dunia, pangkat, jabatan, kedudukan, kecil sekecil-kecilnya. Bahkan lebih kecil dari urusan mainan tadi. Akan datang waktu itu. Dan hari itu sudah telat. Sudah tidak bisa memperbaiki diri. Yang ada tinggal menyesal, menangis. Yang berbuat salah, tanggung kesalahan dosanya dengan siksa azab neraka. Yang berbuat baik, menikmati kebaikannya di surga. Hari ini belum telat. Hari ini masih ada waktu. Pergunakan waktu itu sebaik-baiknya. Jika antum barangkali hari ini sedang berselisih dengan saudara antum, teman antum, untuk urusan 2 miliar, 3 miliar, sadarlah. Itu kecil sekali. Kalau sampai menjadikan kakak dengan adik menjadi berseteru, dengan tetangga sesama muslim berseteru, lebih baik mengalah. Daripada nanti kita mentertawakan diri kita sendiri seperti tadi. Betul-betul apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, betul-betul kecil sekecil-kecil. Antum tahu yang menciptakan dunia ini siapa? Allah Rabbul Alamin. Pernahkah antum dengar Allah dalam Al-Quran, dalam hadis sahih, memuji-muji dunia ini? Dunia hebat, dunia nikmat, dunia lezat, tidak ada. Al-Quran dan Sunnah penuh cacian dan makian Allah terhadap dunia. Apa kata Allah tentang dunia? Sampah, bangkai kambing, la'ibun, walahbun, watafaqurun bainakum. Cuman senda gurau belaka. Padahal yang mengucapkan seperti itu siapa? Yang bikin dunia sendiri. Antum pernah lihat seorang produsen ketika menciptakan sebuah barang, lalu barang itu dicaci maki? Tidak ada. Mereka memuji-muji barang bikinannya. Ini nomor 1, ini hebat, ini kuat. Dipuji-puji biar laku. Ini justru yang membuat dunia itu sendiri mencaci maki, menjelek-jelekkan dunia. Tidak ada sanjungan Allah dan Rasulnya terhadap dunia. Seandainya ada satu produsen yang memproduksi satu barang itu dicaci maki sendiri, ini beracun, ini merongrong, ini berbahaya, maukah antum beli? Kalau waras, nggak mau. Bahkan dikasih saja tidak mau. Orang yang bikin sendiri mencaci sendiri. Lihat, justru kita sedang berebut dunia hari ini. Yang subhat, yang haram, yang jelas-jelas syirik, yang betul-betul menyimpang kita ambil. Padahal itu sedang dicaci maki, dijelek-jelekkan oleh Allah, sang pencipta dunia ini. Betapa bodohnya kita. Betapa bodoh sebodoh-bodohnya kita. Zuluman jahula, maka dicap
bahwa manusia pada umumnya zalim, jahil, bodoh. Kalau masih terus memperburukkan dunia ini, bodoh sekali, sangat bodoh sekali. Yang tidak bodoh adalah para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, ulama-ulama kita. Mereka cerdas. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Orang cerdas itu seperti apa sih? Orang yang bisa menahan hawa nafsunya dan melakukan sesuatu untuk nanti setelah mati. Cerdas secerdas-cerdasnya. Sebagaimana antum akan menilai anak antum ini pintar waktu masih kelas 4, kelas 5 SD. Karena apa? Terus belajar, terus belajar. Yang lainnya main, menghabiskan waktu, main game, bodoh. Yang pintar yang ini. Hasilnya belum nampak. Sebagaimana hari ini, belum nampak. Antum sudah mendapatkan kebaikan pahala dari sholat antum, puasa antum, baca Al-Quran, zikir, wirid, enggak ada. Belum nampak. Maka ketika antum terus sabar, sholat, puasa, zakat, haji, baca Al-Quran, zikir, betapa cerdasnya. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang terus melakukan sesuatu untuk bekal setelah mati, cerdas secerdas-cerdasnya. Kenapa? Antum berani mengatakan bahwa 20 tahun lagi pasti saya masih hidup, berani? Saya yakin antum gak akan berani. 10 tahun lagi berani? Memastikan bahwa 10 tahun lagi antum masih ada di muka bumi ini? Gak berani. Memastikannya. Bahkan 5 tahun, bahkan 1 tahun, bahkan sebulan gak ada yang berani. Saya yakin sebulan lagi saya masih hidup. Ada yang berani? Gak berani. Dan sudah terjadi di kiri kanan kita. Sedang asyik-asyiknya mengejar dunia, sedang asyik-asyiknya meniti karir, sedang merencanakan berbagai macam rencana proyek masa depan. Kena kanker, kena gula, tabrakan, kena COVID dan seterusnya. Apa ini tidak kita jadikan pelajaran? Kalau tiba-tiba itu mengenai diri kita, apakah mustahil? Sama sekali tidak mustahil. Itu mungkin sekali. Ya, lalu kita tumpuk-tumpuk harta yang halal, yang haram. Apa nggak bodoh sekali? Ya kalau orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa jelas lah. Mereka kan nggak tahu dan nggak percaya ada hidup lagi setelah mati. Kita semua yang ada di sini kan yakin bahwa setelah kita mati kita hidup lagi, dihidupkan lagi. Kalau antum nggak yakin, ngapain antum duduk di sini? Lebih baik antum terus berdagang, terus mengerjakan tugas, dapat gaji. Ya, ngapain duduk di sini seperti ini menghabiskan waktu? Antum duduk di sini karena apa? Antum yakin bahwa antum setelah mati akan dihidupkan lagi. Dan itu panjang sepanjang-panjangnya. Antum berarti mengatakan 1 miliar tahun? Enggak mungkin. Kecil 1 miliar tahun. Terus khalidina fiha abadan, kekal selama-lamanya. Apa enggak cerdas ini? Biarlah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bahkan mungkin cuma 5 tahun lagi saya hidup. Ya udah, sabar-sabarin. Biarinlah, nggak kebeli mobil, biarin nggak kebeli motor. Ya, asal saya tidak berbuat dosa, sabar-sabarin. Cerdas. Cerdas secerdas-cerdasnya. Antum terus menambah amal, menambah amal, menambah amal. Untuk apa? Untuk antum nikmati selama miliaran tahun. Apa nggak cerdas itu? Dan betapa bodohnya orang-orang kafir yang memilih dunia. Betapa bodohnya orang-orang itu yang sedang asyik mencari dunia, tiba-tiba dia harus meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Bukan untuk sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun. Selamanya nggak akan balik lagi. Ganti alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah,
Sekarang apa yang dipuji oleh Allah? Apa yang dipuji oleh Rasulullah? Kalau dunia dijelek-jelekkan, dicaci maki habis oleh Allah dan Rasulnya, sekarang Allah dan Rasulnya memuji apa? Surga. Entah berapa ratus ayat, berapa ribu sabda Nabi yang memuji-muji surga. Tidak akan cukup waktu seharian untuk membahas ini. Saking banyaknya pujian-pujian Allah, pujian Rasulullah terhadap surga, kenikmatan yang luar biasa. Dan terangkum dalam satu kalimat. Ma ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan surga itu belum pernah terlihat oleh mata siapapun. Belum pernah ada yang melihat kayak apa itu. Sementara berapa kali kita berdecak kagum melihat pemandangan yang indah di pegunungan, di tempat-tempat tertentu. Berdecak kagum melihat kecantikan seorang wanita. Itu nggak ada apa-apanya semuanya. Ketika kita melihat keindahan surga, kecantikan bidadari surga, kalah semua apa yang ada di dunia. Belum terbayang. Wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Keindahan, kemerduan, bunyi-bunyi lagu-lagu surga, merdunya suara-suara surga, belum pernah ada di muka bumi. Terakhir, wala khatara ala qalbi bashar. Belum terbayangkan di hati siapapun. Ngebayangin saja nggak sanggup. Ngimpi saja nggak bisa, berhayal saja tidak sanggup. Sementara hari ini kita berhayal apapun bisa, ya kan? Antum nggak bisa berhayal, pasti bisa lah. Berhayal dengan sesuatu yang sangat mustahil, namanya juga berhayal, pasti bisa. Ya, untuk surga nggak bisa. Di surga saya akan begini, berhayal, masih kalah. Kayak apa? Itu kenikmatan kayak ini yang seperti ini lupa. Lupa karena hanya uang 1-2 triliun, pangkat, jabatan, kedudukan. Maka kita tega berbuat dosa. Betapa bodohnya kita ini. Kalau terus mementingkan dunia, meninggalkan akhirat. Jangan jadi orang bodoh. Jadilah seperti para nabi, para rasul, para sahabat, cerdas. Walaupun capek, walaupun miskin, walaupun lelah, walaupun dicaci, dimaki, dihujat, siap. Biarin, asal kita mendapatkan kebahagiaan akhirat. Kalau nanti kita dapat surga ini, mau jadi apapun kita di dunia, jadi satpam, jadi OB, bahkan bertahun-tahun di penjara, disiksa, tapi akhirnya masuk surga, nggak nyesel sama sekali, nggak ada penyesalan, tertutup oleh nikmatnya surga. Sebaliknya, mau bahagia seperti apa di dunia, kalau akhirnya diazab di neraka, hilang semua kenikmatan itu. Jangan sampai kita mengalami seperti ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.